Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-267 sampai 268. Ayat yang ke-267, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhirihi illa an tu'minu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambil, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat yang ke-268, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan kikir, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Tafsir ayat, Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk menginfakkan sebagian apa yang mereka dapatkan dalam berniaga, dan sebagian dari apa yang mereka panen dari tanaman, dari biji-bijian maupun buah-buahan. Hal ini mencakup zakat uang maupun seluruh perdagangan yang dipersiapkan untuk dijual belikan, juga hasil pertanian dari biji-bijian dan buah-buahan. Termasuk dalam hubungan ayat ini, infak yang wajib maupun yang sunnah. Allah Ta'ala memerintahkan untuk memilih yang baik dari itu semua dan tidak memilih yang buruk, yaitu yang jelek lagi rendah mutunya, lalu mereka sedekahkan karena Allah, yaitu yang jelek lagi rendah mutunya, lalu mereka sedekahkan karena Allah. Yang seandainya mereka memberikan barang yang seperti itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, pastilah mereka pun tidak akan meridhoinya. Mereka tidak akan menerimanya kecuali dengan kedongkolan dan memicingkan mata. Maka yang seharusnya adalah mengeluarkan yang tengah-tengah dari semua itu, dan yang lebih sempurna adalah mengeluarkan yang paling baik, dan yang dilarang adalah mengeluarkan yang jelek. Karena yang ini tidaklah memenuhi infak yang wajib dan tidak akan memperoleh pahala yang sempurna dalam infak yang sunnah. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah Maha Kaya atas seluruh makhluk. Allah Maha Kaya dari infak orang-orang yang berinfak, dan Allah Maha Kaya atas ketaatan orang-orang yang taat. Allah memerintahkan hal itu kepada mereka dan menganjurkan mereka untuk itu demi kemaslahatan mereka sendiri, dan semata-mata karena karunia dan kemuliaannya atas mereka. Di samping kesempurnaan kekayaannya dan luasnya pemberiannya, Dia pun Maha Terpuji dalam segala perkara yang disyariatkannya untuk hamba-hambanya dari hukum-hukum yang menyampaikan mereka kepada negeri keselamatan. Dia terpuji dalam perbuatan-perbuatannya yang tidak akan keluar dari koridor karunia, keadilan, dan hikmahnya. Terpuji sifat-sifatnya karena sifat-sifat Allah semuanya baik dan sempurna. Yang tidak ada seorang pun dari hamba-hambanya yang mampu sampai kepada eksistensinya dan tidak akan mengerti seperti apa persisnya sifat-sifat tersebut. Ketika Allah menganjurkan mereka untuk berinfak yang berguna, Allah juga melarang mereka dari menahan harta mereka yang dapat merugikan. Dan Allah menjelaskan kepada mereka bahwa mereka itu di antara dua seruan. Pertama, seruan yang Maha Penyayang yang mengajak kepada kebaikan,
menjanjikan kepada kebaikan, karunia, dan pahala yang segera maupun yang tertunda, serta mengganti apa yang telah mereka infakkan. Dan kedua, seruan dari setan yang mengajak mereka untuk menahan harta dan menakut-nakuti mereka. Bila mereka menginfakkan harta mereka, pastilah mereka akan menjadi miskin. Siapa yang memenuhi seruan Ar-Rahman, lalu ia menginfakkan sebagian dari apa yang Allah rizkikan kepadanya, maka bergembiralah dengan ampunan dosa dan mendapatkan apa yang dicarinya. Dan barang siapa yang mengikuti penyeru setan, maka sesungguhnya setan hanya mengajak kelompoknya agar menjadi penghuni-penghuni neraka. Karena itu, seorang hamba harus memilih di antara kedua perkara itu yang lebih pantas dan cocok untuknya. Lalu Allah menutup ayat ini bahwasanya Dia wasi'un alim, luas karunianya, lagi maha mengetahui, maksudnya luas sifat-sifatnya, banyak pemberiannya, maha mengetahui orang yang berhak untuk dilipat gandakan pahalanya dari orang-orang yang beramal, dan maha mengetahui orang yang pantas yang akan dibimbing kepada perbuatan kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.